Hizbullah kembali menargetkan wilayah Israel menggunakan senjata buatan Rusia. Serangan Hizbullah sebagai aksi balas dendam seusai Israel menyerang kota Kapriha. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menargetkan pemukiman Neyot Mordechai. Adapun Neyot Mordechai menjadi salah satu wilayah yang pertama kali menjadi target serangan Hizbullah. Pemukiman ini disebut hanya berjarak 6 km dari perbatasan Lebanon-Israel. Melalui pernyataannya, Hizbullah menyebut menyerang Neyot Mordechai dengan senjata buatan Rusia, yakni roket Katyusha. Dari video yang beredar di media sosial, terlihat suasana mencekam saat roket Rusia itu menyerang Neyot Mordechai. Pasalnya terdengar gemuruh dan kilatan cahaya sebelum roket tersebut meledakkan pemukiman Israel. Akibatnya, seorang wanita tewas dan 2 orang cedera seusai serangan Hizbullah. Hal itu pun dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Lebanon. Sandra Israel membongkar kelicikan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di tengah perang dengan Hamas. Pasalnya, Sandra Israel mengaku pasukan pertahanan Israel atau IDF kerap kali ingin membunuh mereka hingga ketakutan dan tak bisa tidur. Namun, Sandra Israel justru mendapat perlindungan dari Hamas. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Alexander Lobanov yang merupakan salah satu sandera di Gaza. Ia bersama rekannya Carmel Gad memberikan pernyataan sebelum ditemukan tewas diserang proyektil udara Israel. Pernyataan itu diunggah oleh Al-Qassam melalui sebuah video pada Rabu 4 September. Lobanov mengaku Hamas sudah menyelamatkan nyawanya sejak disandra di jalur Gaza pada 7 Oktober 2023 silam. Bahkan Lobanov menyebut Hamas sudah memindahkannya ke tempat yang aman sebanyak 10 kali. Hal itu dilakukan untuk melindunginya dari pengeboman dan penembakan pasukan Israel yang membabi buta. Terlebih, sandera Israel mengaku ketakutan hingga tak bisa tidur. Lebih lanjut, Lobanov membongkar kelicikan Netanyahu terhadap para sandera Israel di Gaza. Ia menilai Netanyahu telah gagal melindungi dirinya dan warga Israel lainnya pada 7 Oktober 2023 silam. Tak hanya itu, Lobanov juga menyebut Netanyahu terus gagal dalam setiap upaya untuk membebaskan sandera dengan hidup-hidup. Tentara Mesir disebut berada di dekat perbatasan demi membantu militan Palestina. Adapun peran mereka membantu penyelundupan senjata tersebut. Dikutip dari Ma'arif.com, militan Palestina disebut terus berusaha mengumpulkan senjata melalui perbatasan Mesir dan tepi barat. Pasalnya, Hamas disebut tak bisa menyelundupkan senjata di lembah Yordan yang berada di bawah kendali penuh Israel. Sehingga media Zionis menyebut penyelundupan senjata itu mudah dilakukan jika melalui Mesir ke jalur Gaza. Dilaporkan penyelundupan itu dibantu oleh sejumlah tentara Mesir yang berjaga di perbatasan. Biasanya penyelundupan senjata itu bisa berlangsung di atas dan di bawah tanah. Di satu sisi, Mesir murka dan membantah tuduhan terkait bantuannya ke Hamas. Mesir membantah koridor Philadelphia menjadi jalan senjata militan Palestina. Sebelumnya, pemerintah Mesir telah menandatangani perjanjian dengan Israel. Perjanjian itu berupa mengelola urusan koridor Philadelphia yang merupakan wilayah di sisi Palestina dari perbatasan dengan Mesir di jalur Gaza Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.